Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi Rahmadani. Saya adalah guru SMP Negeri 11 Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMP Negeri 11 Batam. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Kalian cukup mendengarkan ya. Jangan lupa absen ya di classroom ya. Sudah absen? Udah, Bu. Sudah. Terima kasih ya kalau sudah absen. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang tujuan teks diskusi. Apakah anak-anak Ibu masih ingat apa itu tujuan teks diskusi? Ada yang masih ingat? Silakan Farah. Tujuan teks diskusi adalah untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapatkan kesepakatan dari kedua pihak yang berdiskusi. Ya, betul sekali ya. Masih ingat Farah apa itu tujuan berdiskusi ya? Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat ya bagi kita ya tentang materi teks diskusi. Kemarin kan tujuan teks diskusi. Sekarang materinya tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Terima kasih ya Farah, masih ingat apa itu tujuannya dari teks diskusi. Ini ada 6 kelompok, nanti kalian berdiskusi di sini. Ibu akan menyampaikan apa saja KD dan tujuannya. Ini KD-nya ya. KD-nya 3.10 menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan masalah aktual yang dibaca atau didengar. Dan didengar ya, nanti yang dibaca, contoh teksnya nanti Ibu bagikan melalui grup WA. Dan yang kedua, menyajikan gagasan pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi akan permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalan. Itu kompetensi dasar.
Dan tujuannya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menulis teks diskusi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Nanti kalian berdiskusi secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan tadi, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Setelah nanti selesai ditulis, nanti kalian berdiskusi secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan tadi, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Setelah nanti selesai ditulis, kalian upload ya di aplikasi Padlet. Setelah diupload, nanti ditampilkan per kelompok, perwakilan saja nanti yang menampilkan. Dan setelah ditampilkan, nanti jangan lupa ditulis nih, menulis teks diskusi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini juga nanti diselesaikan. Ini tugasnya yang menulis masing-masing. Tadi tugasnya kelompok, sekarang yang ini masing-masing, tidak kelompok ya. Jadi nanti judulnya tentukan sendiri sesuai yang kamu pilih apa judulnya ya. Lalu tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu ya tujuannya ya. Ini materi teks diskusi tentang COVID-19. Ini contohnya ya. Paragraf 1 membahas tentang apa? Kegiatan tetap muka. Iya, mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan izin ya kembali masuk ke sekolah dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum kalian mengetahui apa ini yang paragraf pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, baiklah Ibu akan membahas satu persatu apa saja yang terdapat di dalam teks diskusi tersebut ya. Silakan disimak ya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, pengertian teks diskusi. Pertama, yang kedua, struktur teks diskusi. Ketiga, kaidah kebahasaan teks diskusi. Keempat, langkah-langkah menulis teks diskusi. Ini ada 4 yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kalian paham ya. Ini pengertian teks diskusi. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi dapat dikatakan teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal penting tentang suatu masalah di dalam ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat yang menyetujui atau yang menolak hasil diskusi. Strukturnya ada isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Ini struktur teks diskusi. Isu itu masalah yang dibahas, argumen pro adalah pendapat yang mendukung, argumen kontra pendapat yang menolak, dan kesimpulan adalah pendapat akhir dari sebuah teks atau berisi saran ya. Kebahasaan teks diskusi. Ini kata-kata persuasif, konjungsi penyebab, kata-kata evaluatif, konjungsi pertentangan. Ini presentasi teks diskusi. Menyusun teks diskusi. Kalian tugasnya nanti menyusun teks diskusi dan menyunting teks diskusi, menyajikan teks diskusi. Nanti kalian menyusun teks diskusi, kalau misalkan ada yang salah, bisa diperbaiki. Itu namanya menyunting teks diskusi. Memperbaiki kesalahan ejaan atau diksi. Terus menyajikan teks diskusi. Nanti setelah disusun dan diperbaiki atau merasa teksnya sudah bagus, bisa ditampilkan melalui presentasi kelompok. Nanti akan dipresentasikan ya, disajikan teks diskusinya. Ini langkah-langkah menyusun teks diskusi.
Menulis paragraf pendahuluan. Menulis paragraf pendahuluan berarti menentukan isu atau masalah yang akan dibahas di dalam diskusi. Menulis paragraf pendapat mendukung. Ini pendapat mendukung tentang masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, menulis paragraf pendapat menolak. Dan ini paragraf yang berisi pendapat yang menolak dari isu yang dibahas atau masalah yang dibahas. Terakhir, menulis kesimpulannya atau sarannya dari teks diskusi yang sudah disusun. Ini kan sudah Ibu jelaskan satu persatu. Ini kalian tentukan masing-masing. Silakan. Yang paragraf pertama apa? Ini tinggal menyebutkan ini bagian apa, ini bagian apa strukturnya. Dan yang ketiga bagian apa? Silakan dijawab sesuai strukturnya. Paragraf pertama merupakan isu. Paragraf pertama merupakan isu. Silakan dibaca apa isunya atau masalah yang dibahas di dalam teks diskusi. Silakan dibaca, Penny. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tepat. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya, Penny. Yang paragraf kedua. Argumen pro, Bu. Argumen pro, ya. Coba dibacakan, Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelajaran yang diserap tidak seefektif. Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Banyak gangguan dan ketidaknyamanan terjadi selama PJJ. Bahkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Ya, yang paragraf ketiga. Terima kasih ya, Fatul. Ya, Bu, sama-sama. Yang paragraf ketiga, argumen kontra. Silakan dibaca paragrafnya. Meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi. Bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental siswa. Bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Negara kita tidak menjamin tes massal, pelacakan riwayat korban, penangguhan transportasi zona hijau, dan mengikuti protokol. Tetapi resiko penyebaran klaster di sekolah sangat besar. Ada relasi kuasa antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Apa dipungkiri, orang tua dihadapkan pada pilihan efektivitas pembelajaran atau kesehatan sama siswa. Padahal keduanya dapat berjalan beriringan. Kemendikbud harusnya merumuskan kurikulum PJJ yang tidak menjadi beban mental siswa selama COVID-19 masih ada. Yang paragraf keempat. Terima kasih ya, Randi. Iya, Bu. Paragraf keempat, siapa yang bacakan kesimpulannya? Paragraf keempat merupakan kesimpulan dan saran. Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan beberapa syarat. Beban tugas PJJ selama pandemi mengganggu kesehatan mental siswa. Kemendikbud perlu merumuskan kurikulum PJJ yang ramah terhadap kesehatan mental siswa. Terima kasih ya, Farah. Dan yang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya silakan disebutkan. Siapa yang mau membacakan kalimat kaidah kebahasaannya? Yang kalimat persuasif, kalimat evaluatif, konjungsi penyebab, dan konjungsi pertentangan. Coba yang pertama, kesannya apa ini? Kalau kata kuncinya ada perlu. Persuasif, Bu. Kalimat persuasif. Betul sekali, bagus ya. Kalimat evaluatif ditandai dengan kata kunci apa? Tepat. Sudah?
tepat. Ini kata kunci kalimat evaluatif atau kata evaluatif ya, nilai ya. Coba apalagi yang mau bacakan? Triana, coba Triana yang kalimat evaluatif dibacakan di paragraf kedua. Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Banyak gangguan dan ketidaknyamanan terjadi selama PJJ. Bahkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkatan penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Triana tidak perlu dibacakan semua ya. Terima kasih ya Triana. Yang dibacakan kalimat yang evaluatif saja. Kalau dibacakan semua berarti itu argumen. Kenapa tadi yang paragraf kedua argumen pro ya atau mendukung ya. Yang kalimat evaluatif sampai sini saja. Pembelajaran jarak jauh. Dan yang sekarang yang konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ditandai dengan sebab, karena. Mana kalimatnya? Ada di paragraf. Coba bacakan kalimat yang menunjukkan konjungsi penyebab. Meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Bukan karena PJJ ya, tapi karena beban tugas. Ini kata kuncinya adalah sebab dan karena ya. Itu konjungsi penyebab. Sekarang yang konjungsi pertentangan. Kuncinya apa kalau pertentangan? Tetapi. Silakan dibaca kalimatnya yang tetapi. Meski sudah masuk zona hijau dan mengikuti protokol, tetapi risiko penyebaran di klaster sekolah sangat besar. Yang Bu hitamkan nih apa nih? Kata tetapi ya Elisa. Konjungsi pertentangan. Terima kasih ya Elisa. Dari penjelasan tadi dan beberapa jawaban dari teman-teman kalian, ada yang tidak paham. Kalau tidak paham silakan bertanya. Saya belum paham tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasan teks diskusi. Strukturnya isu, argumen pro, argumen menentang, dan kesimpulan. Kalau kaidah kebahasannya juga ada 4. Apa saja kaidah kebahasannya? Kalimat persuasif, evaluatif, konjungsi penyebab, dan konjungsi pertentangan. Ada 4 juga ya. Itu ya Naya, strukturnya 4 dan kaidah kebahasannya juga 4. Sudah paham Naya? Sudah Bu. Sudah, kalau sudah paham, silakan dibaca contoh. Nih. Ini contoh teks diskusinya. Ada terlihat? Terlihat ya. Ini yang teks diskusinya. Ini secara berkelompok. Ini penilaian ada di sini. Silakan dilihat masing-masing ya. Bagaimana diskusi kelompoknya? Ada yang kesulitan? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan ya. Nah, kelompok yang tampil silakan. Sudah siap? Siap, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membacakan struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi bahayakah mengonsumsi junk food. 1. Struktur teks diskusi bahayakah mengonsumsi junk food. A. Isu. Di zaman yang serba instan saat ini, manusia cenderung memilih gaya hidup yang instan pula. Alasannya bermacam-macam, terutama adalah untuk beraktivitas. Gaya hidup manusia untuk menjalani segala aktivitas yang mendukung kecepatan dan ketepatan waktu. Bahkan dalam hal makanan, manusia lebih memilih mengonsumsi
junk food dengan alasan penyajiannya cepat, praktis dibawa dan mudah didapat. Banyaknya segala jenis makanan cepat saji yang mengesampingkan manusia berpikir tentang segala efek yang akan didapat dari pengonsumsiannya. Makanan cepat saji atau lebih dikenal dengan junk food tentunya tidak hanya memiliki kegunaan saja, melainkan banyak pula efek negatif dari pengonsumsiannya. B. Argumen mendukung. Keuntungan yang diperoleh dari junk food yang paling utama adalah menghemat waktu. Dengan mengonsumsi makanan cepat saji, maka kita tidak perlu lagi berbelanja ke pasar, serta mengolah bahan mentah dan memasaknya di dapur yang memakan waktu cukup lama dalam mengerjakannya. Manusia lebih memilih makanan cepat saji karena mereka dapat langsung menikmatinya tanpa harus menunggu proses yang lama. Hal ini akan menguntungkan dari segi waktu di mana zaman sekarang semua dituntut untuk serba cepat. Keuntungan lainnya adalah penghematan biaya. Kita dapat memilih makanan apa yang hendak dimakan tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk berbelanja bahan mentah. Seseorang yang tinggal sendirian akan memilih makanan cepat saji untuk dikonsumsi atas dasar penghematan biaya. C. Argumen menentang. Meskipun mengonsumsi junk food dapat membantu kita untuk menghemat waktu dan dapat dimakan tanpa harus melewati proses memasaknya di dapur, perlu diperhatikan pula dampak negatifnya, terutama bagi kesehatan. Makanan cepat saji cenderung hanya memperhatikan rasa daripada takaran gizinya. Bahkan, kebanyakan makanan cepat saji memiliki jumlah kalori, lemak, dan garam yang tinggi ketimbang kandungan gizi dari sayur mayur. Hal ini akan mengakibatkan berbagai macam penyakit jika terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji. Berbagai macam penyakit yang sering ditemukan adalah kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kanker, serta masih banyak penyakit lainnya. Hal ini menyebabkan makanan cepat saji lebih banyak memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Yang D. Kesimpulan, mengonsumsi makanan cepat saji tidak masalah jika hanya sekali atau 2 kali saja. Apalagi jika mendatangi rumah makan yang menyediakan makanan tersebut bersama keluarga. Namun, sebagai warga yang hidup di zaman serba canggih dan modern ini, tentu kita harus bijaksana dalam memilah gaya hidup, terutama dalam hal memilih makanan. Bagaimanapun praktisnya makanan cepat saji bagi kita, lebih baik mengonsumsi makanan olahan rumah yang tentunya dimasak dengan cara sehat serta memperhatikan nilai gizi bagi tubuh kita. Semua pilihan ada di tangan kita, karena kesehatan pada diri kita tidaklah menjadi tanggung jawab orang lain, melainkan diri kita sendiri. Yang kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaan teks diskusi bahayakah mengonsumsi junk food? A. Kata persuasif. Meskipun mengonsumsi junk food dapat membantu kita untuk menghemat waktu dan dapat dimakan tanpa harus melewati proses memasaknya di dapur, perlu diperhatikan pula dampak negatifnya terutama bagi kesehatan. B. Kata evaluatif. Bagaimanapun praktisnya makanan cepat saji bagi kita, lebih baik mengonsumsi makanan olahan rumah yang tentunya dimasak dengan cara sehat serta memperhatikan nilai gizi bagi tubuh kita. Konjungsi penyebab. Manusia lebih memilih makanan cepat saji karena mereka dapat langsung menikmati tanpa harus menunggu proses yang lama. D. Konjungsi pertentangan. Namun, sebagai warga yang hidup di zaman serba canggih dan modern ini, tentunya kita harus bijaksana dalam memilah gaya hidup, terutama dalam hal memilih makanan. Sekian dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 3 sudah menampilkan hasil diskusinya tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Bagaimana penampilan kelompok tadi? Bagaimana penampilannya? Penampilan kelompok 3 sudah bagus. Sudah bagus. Struktur dan kebahasaannya lengkap. Struktur dan kaidah kebahasaannya sudah dijelaskan secara lengkap ya. Juga sudah dikomentari ya penampilannya sudah bagus. Dan ya,
Untuk kelompok yang tampil nilainya 100 ya. Terima kasih ya yang sudah tampil. Dan yang terakhir, sekarang kita simpulkan ya. Sebelum nanti kalian mengerjakan kuisis, kita simpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan disimpulkan. Silakan James. Strukturnya ada 4, yaitu isu, argumen pro, argumen kontra, sama simpulan. Misalnya ada 4 juga, yaitu kata persuasif, kata evaluatif, sama konjungsi penyebab, sama konjungsi pertentangan. Ya, terima kasih ya James yang menyebutkan apa itu struktur dan kaidah pembahasaannya. James sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham ya. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Sudah? Kalau sudah paham, berarti sudah siap untuk mengerjakan kuisis. Sudah, Bu. Sudah? Tetap semangat ya. Ya, Bu. Hebat. Selamat ya untuk anak-anak ibu yang dapat nilai 100 ya. Yang nilainya belum 100, tingkatkan lagi belajarnya. Semoga untuk ulangan dan tugas berikutnya dapat nilai yang bagus dan dapat nilai yang 100 ya. Tadi ada beberapa orang yang dapat nilai 100. Terima kasih ya untuk hari ini ya. Silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Tur. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini ya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk hari ini ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, makasih ya. Silakan boleh keluar.